Halo Sobat Berdampak, kembali lagi bersama saya Nita di podcast kesayangan teman-teman semua. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang akan membahas tentang isu kesehatan mental yang memang lagi marak-maraknya terjadi di sekeliling kita. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita menyapa Pak Franciscus. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Pak Franciscus mungkin boleh memperkenalkan diri dulu ke Sobat-Sobat Berdampak, silakan. Halo, selamat siang Sobat Berdampak. Perkenalkan saya Franciscus Kaju, dosen di Prodi Peternakan Undan. Pak Franciscus berkaitan dengan topik yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Sebelumnya kita sudah mengumpulkan beberapa responden yang kurang lebih punya beberapa pandangan dari mereka masing-masing tentang kesehatan mental mereka secara pribadi. Nah, mungkin sebaiknya kita tonton dulu bersama-sama videonya. Silakan. Ya, selamat siang Kak. Ada apa? Boleh minta waktu Kakak sebentar? Ya, bisa. Jadi kami dari tim podcast Berdampak. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau kami ajukan. Apakah Kakak bersedia menjawab pertanyaannya? Ya, bersedia. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Kak. Apakah selama berkuliah di Undana, Kakak pernah merasakan yang namanya panik, cemas atau stres, atau mungkin salah satu dari antara ketiganya itu? Saya sebagai mahasiswa sering merasa panik. Oh, sering merasa panik. Ya, ketika ada tugas deadline yang banyak, kemudian saya tidak bisa memanajemennya atau mencatat atau memprioritaskan itu. Kadang-kadang pada saat tugas itu sudah datang, diingatkan teman, nah di sana saya panik. Jadi ketika menjalankan tugas, kemungkinan tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Iya. Oke, seberapa sering merasa panik itu? Mungkin dalam rentang waktu 1 minggu berapa kali biasanya merasa panik? Kalau rasa panik tidak menentu Kak. Kadang-kadang rasa panik itu timbul ketika ketidaksiapan diri sendiri sebenarnya. Ya bisa saja di kelas, bisa saja nanti tugas, banyak lah begini ya. Oke, jadi paling banyak paniknya itu karena dalam proses pengerjaan tugas ya? Iya itu Kak. Satu pertanyaan lagi Kak, biasanya kalau rasa panik itu datang, bagaimana kiat-kiatnya Kakak untuk bisa kembali lagi seperti semula atau menghilangkan panik itu? Jadi dalam menghilangkan panik itu saya punya banyak cara Kak. Jadi untuk yang pertama saya akan melakukan komunikasi dulu dengan teman. Apa saja yang membuat saya panik, misalnya tugas, saya akan membuatkan lagi skala prioritasnya, kemudian menanyakan lebih lengkap. Kalau selain itu juga saya biasanya berdiskusi dengan teman terkait dengan langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk mengatasi kepanikan itu Kak. Selamat siang. Ibu boleh minta waktu bisa? Oh, boleh, silakan. Ada Kami apa? dari tim podcast Berdampak, Ibu. Kami mau tanya-tanya sedikit, apa Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan? Iya, dengan senang hati. Selama Ibu bekerja di bagian keadministrasian fakultas ini, apakah Ibu pernah merasa mungkin panik, cemas, atau stres? Mungkin lebih ke stres kali ya, karena kan sekarang kita zaman teknologi di mana semua pekerjaan kita itu disupport oleh teknologi, support dengan berbagai macam. Jadi mungkin banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan software ini kan selalu kadang tergantung jaringan ya, dan kadang memang kita ketika kita sudah buat timeline ingin mengerjakan sesuatu tetapi karena softwarenya lola atau tidak lola atau dari software itu tidak berfungsi karena maintenance atau apapun itu, jadi memang mengganggu itu bisa mengatakan bisa kena stres lah. Oh, jadi berkaitan dengan aplikasi yang digunakan untuk menjalankan tugas ya. Mungkin selain daripada itu, apakah mungkin ada pengaruh dari hal-hal lain? Enggak sih, hanya cuma itu sih. Kemudian kiat-kiat Ibu untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan rasa stres itu, kalau ada boleh di-share Ibu? Kalau saya sih caranya mungkin kayak kita bikin timeline dan kita juga misalnya pekerjaan kita harus mempunyai hobi atau apapun yang menyenangkan bagi kita gitu kan. Dan saya selalu mengatur jadwal untuk Senin sampai Jumat itu mengerjakan tugas. Tapi selebihnya itu kita sama dengan keluarga atau melakukan hobi yang menurut kita itu ya hobi yang baik untuk menyalurkan rasa stres. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kami dari tim podcast Berdampak. Saya boleh minta waktunya Ibu sebentar untuk tanya-tanya? Boleh. Silakan. Kami mau menanyakan beberapa pertanyaan.
semoga Ibu bisa menjawabnya ya. Selama Ibu bertugas di Undana sebagai dosen, pernahkah Ibu merasa panik mungkin atau cemas atau stres? Kalau boleh bisa di-share Ibu ke kami. Oke, kalau saya lebih seringnya ya merasa cemas karena misalnya seperti ini, kayak saya sebagai dosen saya butuh mengatur waktu untuk mengajar, kemudian saya juga sebagai bawahan ya, jadi saya akan dapat tugas juga dari atasan saya. Nah, jadi itu membuat saya kadang-kadang merasa cemas, frekuensinya lebih sering merasa cemas. Oke. Apakah rasa cemas itu datang secara tiba-tiba atau mungkin hanya oleh kejadian tertentu saja yang membuat Ibu merasa seperti itu? Oke, biasanya itu mungkin karena hektik ya, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Jadi membuat saya tuh cemas apakah saya sudah menyiapkan dengan baik atau belum, sehingga kinerja saya pun tidak terganggu walaupun tugasnya bertambah, seperti itu. Satu pertanyaan terakhir Ibu. Oke, baik. Bagaimana cara Ibu mengatasi agar rasa cemas itu kalau bisa dikurangi atau tidak datang lagi? Boleh di-share Ibu? Oke, kalau yang saya lakukan sampai saat ini adalah yang pertama itu saya lebih fokus untuk menyiapkan semuanya. Jadi misalnya saat waktu mengajar saya sudah mempersiapkan apa materi-materi yang akan di-share, dibagikan para mahasiswa. Kemudian untuk tugas-tugas yang diberikan pada saya dari atasan, maka saya akan membuat tulisan untuk mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Jadi saya lebih memanage waktu saya sehingga semua pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kita tadi sudah sama-sama menonton ya, ada 3 responden yang memberikan sharing terkait isu-isu kesehatan mental yang mereka alami. Sekarang pertanyaan dari saya kepada Bapak Fransiskus, bagaimana Bapak dari sudut pandang seorang dosen melihat isu kesehatan mental yang ada di lingkungan sivitas akademika kita? Tadi kita sudah nonton videonya, itu ya lumayan menarik ya. Jadi untuk permasalahan mental di sivitas akademika itu cukup kompleks ya dan beragam. Contohnya di kalangan mahasiswa biasanya itu ada tekanan akademik atau macam tuntutan supaya berprestasi, mendapat IPK yang tinggi. Terus kadang-kadang ada permasalahan ya, di situasi sosial mahasiswa atau dosen atau TNI yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan, itu kadang-kadang bisa menyebabkan stres, kecemasan. Nah, di sisi dosen ini dan staf, beban kerja yang tinggi juga ini dan tanggung jawab juga itu ya yang memicu beban besar sehingga bisa menciptakan apa yang kita sebut burnout. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kira-kira cara untuk memanajemen emosi itu boleh di-share mungkin biar teman-teman bisa tahu kalau dari sudut pandangnya Bapak? Oke. Untuk mengelola emosi di lokasi kerja yang umumnya heterogen itu bisa menjadi tantangan. Jadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk manajemen emosi dalam lingkungan kerja yang beragam itu, yang paling pertama kita harus pahami itu adalah perbedaan budaya. Bahwa kita harus mengenali dan menghargai latar belakang budaya rekan kerja kita yang berbeda-beda. Itu yang paling penting untuk mengurangi kesalahpahaman, dan yang paling penting juga bisa meningkatkan empati. Terus yang kedua juga kita harus melatih keterampilan berkomunikasi. Jadi komunikasi yang jelas dan terbuka itu sangat penting. Jadi kita bisa memberikan umpan balik yang konstruktif kepada rekan kerja kita. Terus kita harus bisa mengelola stres kita. Contohnya apa? Yaitu teknik manajemen stres, atau kalau tidak kita bisa melakukan hobi-hobi lain supaya bisa mengurangi stres. Terus selanjutnya yang penting juga kita harus mengurangi ekspektasi. Jadi jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi pekerjaan itu harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Dan yang penting juga terakhir, kita harus melatih kemampuan kita untuk membuat situasi psikologis yang aman di dunia kerja sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman. Oke, jadi menurut Pak Fransiskus di sini kita manage our expectation ya, biar tidak terlampau berharap dan pada akhirnya kecewa. Oke. Sekarang kita mungkin agak bergeser sedikit ya, masih tentang isu kesehatan mental, cuma kita mau kaitkan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini, di mana penggunaan media sosial itu sangat banyak wadahnya, dan itu bisa menyebabkan hal positif, bisa juga menyebabkan hal yang negatif. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Fransiskus, kira-kira bagaimana dampak positif ataupun negatif menurut Bapak terkait dengan penggunaan sosial media saat ini? Oke, penggunaan media sosial, apalagi sekarang kan zaman milenial.
Jadi memang permasalahan terkait penggunaan media sosial ini sudah sangat marak. Di mana sekarang kita lihat banyak akun media sosial, contoh Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Nah, hal positif yang bisa kita dapatkan dari media sosial itu adalah kita bisa memperoleh banyak sumber. Tapi permasalahan juga semakin banyak sumber, semakin banyak pilihan itu membuat pilihan kita juga tidak menjadi lebih baik. Nah itu yang permasalahan, karena terlalu banyak informasi dari media sosial itu kadang-kadang bisa membuat emosi kita tidak stabil, dan itu yang bisa membuat rasa kecemasan atau stres tadi. Informasi tidak tersaring. Yang tidak tersaring, itu juga permasalahan. Dan yang berikut juga karena saat ini ketika mereka menggunakan media sosial secara masif dan lebih senang hidup di dalam media sosial itu. Jadi kehidupan sosial yang sebenarnya harus kita lakukan, contohnya berkomunikasi secara langsung dengan orang lain atau bersosialisasi secara langsung itu kan tidak dilakukan lagi. Jadi orang hanya hidup dalam kesendirian media sosial. Itu yang permasalahan yang muncul. Dari Bapak sendiri, kira-kira pesan untuk teman-teman pengguna media sosial agar mungkin bisa lebih bijak lagi, boleh disampaikan Pak? Oke, untuk pengguna media sosial supaya lebih bijak, yang paling pertama kita harus pahami ketika kita menggunakan media sosial itu apa manfaatnya untuk kita. Itu yang paling pertama. Karena selama ini seperti saya biasa tanyakan ke mahasiswa, penggunaan media sosial contohnya paling banyak itu mungkin TikTok. Bahkan ada yang penggunaan setiap harinya itu bisa sampai 8 jam sehari. Nah itu saya selalu bertanya, apa manfaat yang bisa diperoleh? Nah kalau belum bisa menjawab pertanyaan itu, berarti kita harus pertanyakan kembali apa kebijaksanaan yang kita peroleh ketika menggunakan media sosial. Kita tadi sudah ngobrol sangat banyak dengan Pak Fransiskus, walaupun topiknya ini sangat menarik, tapi sayang sekali kita harus mengakhirinya sampai di sini Pak. Tapi jangan khawatir, masih ada podcast-podcast lainnya yang akan kita membahas masalah-masalah lain yang juga masih urgent di lingkungan kita, lingkungan pendidikan maksudnya. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan tadi, untuk kita bijak bersosial media, untuk kita bisa memanajemen emosi kita, dan kita bisa mengendalikan sendiri diri kita, apakah kita memilih untuk bahagia ataukah kita memilih untuk terjebak di dalam pemikiran kita sendiri. Mungkin kedepannya saya berharap ya, mungkin harapan Pak Fransiskus juga sama, agar lembaga ini bisa menyediakan wadah khusus untuk teman-teman kita, tidak hanya mahasiswa tapi bisa juga dosen ataupun pendidik, untuk bisa sama-sama melakukan sharing tentang apa yang mereka rasakan, unek-unek mungkin, sehingga bisa tersalurkan dan tidak hanya dipendam sendiri. Mungkin begitu saja ya, kita akhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast yang akan datang.